Deyot sama God. Buah kedong-dong di rumah Pak Mamat. Subscribe dulu dong agar Mimin makin semangat. Jangan lupa untuk berolahraga dan beristirahat yang cukup agar kalian semakin fit menjalani aktivitas. Siapa yang penasaran dengan nama dari pedang milik Roger? Siapa yang ingin tahu apa maksud dari telur yang berada di kapal Roger? Siapa juga yang ingin tahu mengenai nama dari buah iblis yang dimiliki oleh Kanjuro dan juga Daizo? Semua pertanyaan ini jawabannya ada dalam Free Forgot terbaru yang rilis tanggal 2 Juli kemarin. Ada banyak sekali misteri dan informasi-informasi menarik yang kita dapatkan pada buku kali ini. Untuk perilisan buku ini di Indonesia, Tamgon masih belum mendapatkan info yang lengkap dari beberapa sumber. Namun, kita sudah meyakini bahwa buku ini sudah rilis di Jepang pada tanggal 2 Juli 2021. Jika masih ada yang belum tahu, buku Free Forgot ini merangkum semua informasi dan fakta menarik yang tidak bisa Oda sampaikan di manganya secara langsung. Karena sangat banyak sekali informasi yang akan dibocorkan Oda dalam buku ini. Semua informasi ini sudah terkonfirmasi langsung resmi dari Oda Sensei langsung ya. Jadi kita tidak usah meragukan apa informasi di balik buku Free Forgot kali ini. Jadi dalam video Tamagon kali ini, Tamagon akan membahas semua isi yang ada dalam buku Free Forgot terbaru ini. Namun seperti biasa, Tamagon butuh bantuan kalian dulu untuk membangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan jangan lupa tinggalkan jempol kalian jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon kali ini. Jika sudah, langsung saja kita gas, tarik jangkar, dan mari kita berlayar! Oke, kali ini kita akan membahas satu persatu mengenai isi dari buku yang ada dalam Free Forgot ini. Tamagon mulai dari beberapa fakta menarik yang Tamagon dapat dari Goldie Roger dalam buku ini. Pedang dari Roger bernama Ace, dan ini sudah dia berikan pasca dia sudah melahirkan Ace. Pedang ini termasuk dalam klasifikasi 12 pedang tertajam di One Piece, yang dimana itu adalah kelas dari Saijo Ozamono. Jadi pedang ini kelasnya sama dengan Yoru milik Mihawk, Murakomogiri milik Shirohige. Fakta uniknya adalah Roger ini memberikan nama pedangnya adalah nama dari anaknya sendiri, yaitu Portgard the Ace. Bagaimana jika ini bisa kita jadikan patokan mengenai kapal dari Kurohige yang bernama Sebek? Ada juga hubungannya dengan yang namanya Rocks the Sebek. Apakah Kurohige ini akan memberikan nama kapalnya sama dengan nama dari ayahnya sendiri? Dan bisa jadi itu adalah nama mirip Rocks sendiri. Teori yang sangat keras beredar bahwa Blackbeard ini adalah anak dari Rocks the Sebek. Apalagi dalam Free Forgot kali ini yang makin meyakini hal ini karena pedang dari Roger sendiri bernama anaknya sendiri yaitu Ace. Blackbeard memiliki keyakinan yang kuat pada takdir dan juga impian. Melihat bagaimana dia berusia 40 tahun dan Rocks meninggal di usia 38 tahun yang lalu. Seandainya Rocks menjadi ayahnya, kematiannya akan meninggalkan Blackbeard yang berusia 2 tahun bukan? Ini akan sejalan dengan penggambaran anak miskin dan tidak terurus seperti Oda Sensei menggambarkan pada masa kecil si ompong ini. Tamagon akan sedikit menyederhanakan teori ini. Rocks memiliki seorang anak yang berusia 2 tahun, yaitu Blackbeard ketika dia meninggal. Dan Blackbeard ini percaya bahwa mimpi manusia tidak pernah untuk berakhir. Ini bukan hanya referensi untuk keinginannya sendiri, tetapi untuk keseluruhan mimpi ayahnya, yaitu Rocks, dan meninggalkan keinginan mereka sendiri melalui inisial D. Sebagai permulaan, Blackbeard ini telah menunjukkan kegilaan yang keras untuk mendominasi dunia dan memperoleh kekuasaan seperti Rocks. Mungkin karena itulah yang diperlukan untuk mimpi dari mereka berdua. Kedua, Rocks mengumpulkan bajak laut Rocks di Pulau Beehive. Kemudian, Pulau Beehive ini sekarang saat ini diduduki dan dimiliki oleh bajak laut Kurohige. Blackbeard bisa menempati pulau seperti itu karena koneksinya yang sangat dekat tentunya dengan Rocks. Selanjutnya, nama lengkap Rocks adalah Rocks the Sebek, dan kapal dari Blackbeard disebut Saber of Sebek. Ini tampaknya tidak berarti pada awalnya, tetapi setelah mendengar nama Rocks itu membuat kita sangat curiga. Baik akuisisi pulau dan penamaan kapal yang bisa jadi, ini adalah sebuah tindakan Blackbeard untuk menghormati ayahnya yang sudah meninggal. Ketika marinir mengeksekusi Goldie Roger, mereka mencari wanita yang mengandung anak dari Roger ini. Demikian juga, Tamagon pikir setelah jatuhnya bajak laut Rocks, naga langit memerintahkan marinir untuk mencari pewaris darah terkait Rocks ini. Dan mereka akan mengeksekusi wanita yang sudah mengandung anak dari Rocks ini jika mereka menemukannya. Jadi seperti Portgard the Roach yang mengubah nama dari Ace untuk melindunginya dari angkatan laut. Seharusnya, nama Ace adalah Goldie Ace, namun berubah menjadi Portgard the Ace. Mungkinkah hal yang sama dapat dikatakan tentang Marshall the Teach? Ibunya telah mengubah namanya yang sebelumnya yang bernama Rocks the Teach. Memang banyak sekali kabar yang beredar bahwa Kurohige ini memiliki hubungan darah dengan Rocks the Sebek. Apakah ini nantinya akan ada dalam buku Free Forgot berikutnya mengenai asal-usul dari nama kapal Kurohige? Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Tulis di kolom komentar ya!
Kemudian kita lanjut mendapatkan informasi mengenai beberapa fakta menarik tentang Akazayanen, di antaranya adalah usia dari mereka sendiri. Ada juga terlihat tampilan beberapa anggota Akazaya di umur belia mereka. Kita juga mengetahui bahwa 4 orang yang dikirim Kosugi Toki ke masa depan mendapatkan penjelasan umur mengenai time travel mereka. Julukan asli Suntenmaru ini adalah Suntenmaru dari bunga sakura yang jatuh, dan akan ada kelompok bunga yang jatuh dari sakura di kepalanya setiap hari. Hyogoro awalnya adalah bos besar Ringo, julukannya adalah Warrior Demon of the North. Informasi fever card lainnya dari Kanjuro. Buah iblis dari Kanjuro adalah Fude Fudenomi. Nama kuas atau pisau dari Kanjuro adalah Suji Shibai, yang tidak memiliki pangkat ataupun tingkatan. Berikutnya, kita juga mendapatkan informasi yang menarik tentang Kobi. Kalian bisa pause dulu video ini ya untuk membacanya. Sekarang kita ke tentara revolusioner. Ada beberapa hal menarik yang dimana bounty mereka sudah diketahui, dan mereka juga menguasai beberapa jenis haki. Karasu, Belobeti, Lindbergh memiliki tipikal haki Kenbusoku dan juga Bosuzoku. Sedangkan untuk bounty dari mereka sendiri, sudah Tamagon buatkan videonya ya, jadi kalian bisa mampir ke video yang satu ini. Ini adalah umur, asal, dan juga tinggi badan dari masing-masing komandan revolusioner. Makanan yang paling dibenci Shirohige adalah kopi luwak. Kopi ini asal Indonesia yang sangat langka dan mahal dengan rasa dan aroma yang sangat unik. Sayang sekali ya, Oyaji tidak mencoba kopi sasetan angkringan di Indonesia. Salah satu alasan dan juga alasan utama mengapa Murli bergabung dengan tentara revolusioner adalah karena insiden tertentu di masa lalunya. Informasi tentang Shanks, makanan yang tidak disukai oleh Shanks adalah blueberry. Kita juga mendapatkan informasi tentang Akazayanen Denjiro. Dia memiliki ilmu pedang terhebat di antara Akazayanen yang lainnya. Dia mampu membelah kapal menjadi 2 dan menangkis tebasan Zoro dengan wajah yang sangat tenang. Ini artinya orang ini kemampuan pedangnya paling the best lah di antara Akazayanen yang lainnya. Ngeri emang nih orang. Oda Sensei harus memberi plot yang lebih dia bertarung di Onigashima. Paling tidak kita harus melihat pertarungannya menggunakan teknik pedangnya. Oda Sensei juga terlihat menyamakan karakter One Piece dengan binatang yang ada di dunia nyata. Berikut karakter dengan hewan dari mereka masing-masing. Di fever card ini juga terkuak nama dari buah iblis dari Kanjuro dan juga Raizo. Buah iblis dari Kanjuro adalah Fude Fudenomi. Kemudian buah iblis Raizo adalah Maki Makinomi. Informasi kartu dari Goldie Roger. Telur raksasa di kapal Oro Jackson belum menetas saat Roger mendarat. Lalu, kemudian informasinya terputus sampai di sana. Jadi Tamagon menangkap di sini informasinya mungkin telur di kapal Roger ini merupakan bukan cuma properti ataupun pajangan. Ini memang sebuah telur. Namun dalam fever card kali ini masih belum dijelaskan. Tamagon sempat membuatkan videonya ya, jadi kalian tinggal mampir saja apa bentuk dari telur itu. Kemudian informasi terakhir yang Tamagon dapatkan dari Kinemon. Kinemon memiliki 2 pedang yang bernama Kakushan dan Shukisan tanpa klasifikasi. Dia membedakan antara penggunaan 2 pedang dan 1 pedang sesuai dengan situasinya. Makanan favoritnya adalah daikon dan oshiko yang dibuat oleh Otsuru istrinya. Oke, demikianlah isi dari buku fever card terbaru kali ini. Jika ada informasi yang Tamagon dapat lagi, Tamagon akan update di video selanjutnya ya. Pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya untuk update terbaru dari Tamagon. Dan terima kasih sudah menonton!